Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Oke, jadi nanti kalau Ibu tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya badan awak, hati awak, pikiran awak, sajwa, Allah Akbar. Jangan lupa gerakannya ya. Oke, kita mulai. Gimana kabarnya hari ini? Badan awak, pikiran awak, sajwa, Allah Akbar. Oke. Nah, untuk pelajaran hari ini sesuai yang Ibu sampaikan minggu kemarin, kita akan masuk kepada bab termodinamika. Nah, minggu kemarin masih ingat kan materi mengenai suhu dan kalor? Nah, kalau begitu, coba sebutkan kembali pengertian dari suhu dan kalor. Suhu. Silakan Pak Rima. Suhu dan kalor itu merupakan derajat panasnya satu benda. Oke, benar sekali ya Rima. Ya, jadi sesuai dengan jargon kita tadi, kita sudah berada di ruangan yang ber-AC, badan kita sudah dingin. Nah, sekarang mari kita tenangkan hati dan pikirannya untuk menerima pelajaran hari ini, karena kita hari ini akan belajar yang panas-panas mengenai suhu yang berkaitan langsung dengan materi termodinamika. Nah, sebelum itu silakan dirapikan dulu kursi-kursinya. Itu ada sampah-sampah di bawah, disimpan dulu di dalam tasnya, nanti waktu keluar dibuang ke tong sampah. Di situ ada sampah, tolong satu disimpan dulu. Ada yang masak. Oh, oke. Nah, selanjutnya supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi dan ilmu yang Ibu sampaikan itu nantinya bisa bermanfaat untuk Anda semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa berdoa dulu. Berdoa saya masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem dan lingkungan. Apa perbedaannya, apa pengertiannya, dan apa contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai hukum termodinamika, ada hukum Penel, hukum pertama, dan selanjutnya proses-proses yang ada pada termodinamika. Nah, diharapkan nanti setelah pembelajaran hari ini Anda semua dapat memahami keempat cakupan materi yang ada di dalam slide PPT ini. Selanjutnya kita masuk kepada yang paling dasar, yaitu pengertian atau definisi. Nah, termodinamika itu apa sih? Kenapa kita harus belajar termodinamika? Nah, kita harus tahu dulu apa termodinamika itu. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Ivan? Kalau dari asal katanya nih, termodinamika itu berasal dari kata termo dan dinamika. Termo artinya panas, dinamika. Jadi termodinamika adalah Energi panas yang bergerak. oke. Lebih lengkap. Ya, Jessica? Termodinamika itu ilmu yang mempelajari tentang panas dan temperatur termasuk hubungan keduanya pada energi dan gerak. Oke, benar sekali ya. Nah, pada termodinamika itu nantinya kita akan mempelajari. Nah, termodinamika itu berhubungan dengan perubahan atau pergerakan energi panas, seperti yang disampaikan oleh Jessica tadi. Pada termodinamika nanti kita akan mempelajari bagaimana sih hubungan antara energi dengan gerak, bagaimana hubungan mengubah panas menjadi kerja. Nah, jadi nanti itu akan kita pelajari di termodinamika. Selanjutnya kita masuk kepada cakupan materi yang pertama, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika.
sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, contohnya coba Anda perhatikan api unggun ini. Nah, pada gambar api unggun ini, manakah yang termasuk sistem dan mana yang lingkungan? Ya, lima. Api. Nah, sistemnya api, lingkungannya Kayu. Nah, jadi di sini kan ada api unggun, berarti sistemnya itu termasuk kayu, karena kan dia yang menjadi bahan bakarnya. Sedangkan untuk lingkungan itu segala sesuatu yang di sekitar api unggun ini, kecuali api unggun. Misalnya di sekitar api unggun itu ada kursi, di sekitar api unggun itu ada pohon. Nah, itu berarti itu sistemnya. Nah, jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, misalnya nih contoh yang lain, ada sebuah air di dalam gelas. Nah, misalnya boleh dipinjam. Nah, ini ada air di dalam botol. Sistemnya berarti air. Lingkungannya Di luar. Nah, kita semua adalah lingkungannya. Terima kasih Pak Dila. Selanjutnya, nah, pada sistem termodinamika itu terbagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Selanjutnya, coba Anda perhatikan gambar-gambar yang ada di layar dan sebutkan mana saja yang masuk sistem terbuka, gambar mana saja yang masuk sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dimulai dari yang ini. Tika, ini termasuk Tika, yang ini termasuk sistem apa? Tertutup. Bagaimana yang lain? Benar? Benar. Nah, yang selanjutnya ini gambar api unggun. Terbuka. Ini terisolasi. Terisolasi ini gambar apanya? Termos. Kemudian ini ada air yang dimasak. Terbuka ya. Nah, yang ini yang suka minum lebih mineral? Sistem tertutup. Eva, gimana? Tertutup. Ada pendapat lain? Tertutup ya, soalnya nanti dijelaskan alasannya. Nah, yang ini terbuka. Nah, jadi di lingkungan kita itu banyak terdapat sistem terbuka, tertutup, ataupun terisolasi. Nah, ini dia. Kalau sistem terbuka itu, misalnya tadi air di dalam gelas yang terbuka, berarti adanya pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Nah, kalau misalnya ada kopi nih, kopi panas, kalau dia terbuka kan lama-lama bisa menjadi dingin. Nah, itu artinya terjadi pertukaran energi. Pertukaran massa juga bisa terjadi, misalnya kita tuangkan ke gelas lain atau kita minum, karena kan sistemnya terbuka. Kalau sistem tertutup, yang terjadi itu pertukaran panas saja, pertukaran energi saja, bisa panas atau kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran massa dengan lingkungannya. Nah, misalnya le mineral tadi yang tertutup tadi, coba Ivan sebutkan bagaimana pertukaran energinya dan pertukaran massanya. Yang tertutup, Bu. Iya. Kalau Le contoh, mineral. kalau mineral tadi kenapa termasuk tertutup? Karena dia terjadi pertukaran panas, bisa terjadi pertukaran panas. Tapi untuk kerja masanya enggak, Bu. Masanya iya enggak. Iya. Nah, jadi misalnya kita masukkan le mineral itu ke dalam freezer yang awalnya suhunya misalnya di atas 0 derajat Celcius, di saat kita masukkan ke freezer terjadi pertukaran energi, pertukaran panas, sehingga suhunya menjadi 0 atau mungkin di bawah 0. Tetapi tidak terjadi pertukaran massa, dia tetap sebanyak itu gitu, karena dia tertutup. Nah, yang terisolasi ini tidak ada dua-duanya, massa dan energinya itu tidak ada interaksinya dengan lingkungan.
sistemnya itu benar-benar terisolasi dari lingkungan, seperti termos tadi kan. Untuk misalnya untuk energinya, kalau kita masukkan air panas ke dalam termos, beberapa menit kemudian airnya tetap panas. Kalau masanya, jumlah air di dalam termos tetap sama. Nah, itu jadi nanti perbedaan antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi itu terdapat pada pertukaran antara sistem dan lingkungannya, itu terdapat atau tidaknya pertukaran massa atau pertukaran energi. Selanjutnya, nah tadi kan pada sistem tertutup, dia tidak terjadi pertukaran massa dengan lingkungan karena dia tertutup. Kalau gelas yang terbuka itu sistem terbuka, kalau kita kasih tutupnya dia sistem tertutup. Nah, tutupnya tadi itu kita bedakan menjadi dua, namanya pembatas. Ada pembatas adiabatik, ada pembatas rigid. Nah, pembagian pembatas ini berdasarkan energi apa yang dia tukarkan, apakah panas atau kerja. Pada adiabatik, nah dari kata adiabatik apa yang Ananda pikirkan dari kata-kata adiabatik? Ya, Hima? Tidak ada perbedaan alam. Benar. Pada adiabatik itu pembatas adiabatik, pertukaran panasnya itu dibatasi atau kalornya itu dibatasi, sehingga pada sistem adiabatik itu yang terjadi hanya pertukaran kerja, pertukaran kalornya itu dibatasi. Nah, kebalikannya pembatas rigid, yang dibatasi itu pertukaran kerja. Selanjutnya kita masuk kepada hukum termodinamika. Pada termodinamika itu terdapat berapa hukum? 4. Ada hukum hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas hukum kenal dan hukum pertama saja. Untuk hukum kedua dan ketiga kita bahas minggu selanjutnya. Nah, coba Ananda perhatikan hukum kenal termodinamika. Di sini ada 3 buah benda yang memiliki 3 buah suhu. Ini suhunya TA, ini suhunya TB, dan ini suhunya TC. Di sebelah sini juga ada 3 benda. Suhunya ada TA, TB, dan TC. Tetapi bedanya di sini warnanya merah, kuning, biru. Di sini warnanya sama. Nah, coba Ananda sampaikan pendapatnya mengenai gambar di depan. Ya, Ivan silakan. Izin Bu. Nah, dari gambar itu kan gambar yang sebelah kiri dari saya itu suhunya kan berbeda-beda, tanda dengan warna merah, kuning sama biru. Tapi ketika 3 benda itu disatukan, suhu mereka itu jadi kayak netral atau sama semuanya. Ya. Jadi warnanya jadi oranye semua. Baik, terima kasih Irfan, bagus sekali jawabannya. Apakah ada tambahan dari yang lain atau jawaban yang berbeda? Ayo disampaikan saja pendapatnya. Nah, jadi yang disampaikan Irfan tadi itu benar sekali ya. Saat misalnya ada satu sistem atau sebuah benda itu awalnya dia ada jaraknya, terus kita dekatkan, maka akan terjadi yang namanya kesetimbangan termal. Termal itu panas. Akan terjadi kesetimbangan termal di mana nanti suhu ketiga benda itu akan sama. Nah, gambar ini menjelaskan mengenai hukum kenal termodinamika, di mana hukum kenal termodinamika menyatakan bahwa jika 2 sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain. Nah, jika tadi pada gambar yang tadi kita dekatkan ketiga sistemnya atau ketiga bendanya, maka akan setimbang. Kesetimbangan termal, suhunya yang setimbang. Selanjutnya,
mengenai hukum pertama termodinamika. Yaitu hukum pertama termodinamika ini membahas mengenai kekekalan energi. Ayo Fadila, apa yang dibicarakan? Coba masih ingat kekekalan energi? Apa itu hukum kekekalan energi itu tentang apa? Energi tidak akan hilang, tidak berubah dari satu energi ke Ya, Fadila silakan disampaikan. Tadi sudah ditunjukkan sama temannya. Energi tidak dapat hilang, dapat berubah. Oke. Jadi kekekalan energi itu artinya energi itu tidak diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah bentuknya saja. Misalnya, nah ini dia ya, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya saja. Misalnya pada mesin pendingin atau freezer, kulkas. Nah energinya itu dari diubah menjadi kerja. Nah, bentuknya saja bisa diubah, tapi tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan. Kalau berdasarkan persamaan matematisnya, delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U itu merupakan energi dalam, Q adalah kalor, dan W merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem ataupun yang diterima sistem. Nah ini perjanjian tanda mengenai Q, W, dan delta U tadi. Misalkan jika Q positif artinya sistem menyerap kalor. Kalau sistem menyerap kalor berarti kalornya bertambah, makanya dia positif. Kalau melepas dia negatif. Kemudian untuk W atau kerja, jika sistem melakukan kerja maka positif, jika dia menerima kerja negatif. Untuk delta U dia positif jika sistem mengalami kenaikan suhu. Dia negatif saat sistem mengalami penurunan suhu. Nah, kita masuk kepada proses pada termodinamika. Di sini ada proses isobarik. Dari gambar ini grafik PV ya, yang di bagian horizontal ini P, volume. Dari gambar ini terlihat bahwa P-nya itu konstan. Berapapun V-nya di sini, P-nya sama. Artinya, proses isobarik itu merupakan Nisika, bagaimana proses isobarik? tekanannya tetap. Nah, benar. Proses isobarik terjadi saat tekanannya tetap. Nah, berapapun ini misalnya di sini V-nya 2 atau 10, tekanannya tekanannya tetap di sini. Nah, kemudian kita cari usaha yang terjadi, usaha yang dilakukan pada proses isobarik ini. Nah, rumus usaha merupakan P dikali delta V. Nah, P-nya di sini konstan. V-nya di sini kita anggap di sini V2. Di sini V1 berarti W-nya P sama dengan V2 dikurang V1. Atau bisa juga kalau misalnya kita lupa rumusnya, kita nggak ingat rumus untuk proses isobarik itu rumus usahanya apa? Kita bisa mencari usahanya itu dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Begitu juga untuk proses-proses selanjutnya. Nah, pada selanjutnya proses isokorik. Proses isokorik ini kita Terjadinya volume tetap, Bu. Volumenya tetap. Nah, proses isokorik terjadi pada volume tetap. Nah, di sini P-nya yang ada P1, ada P2. Di sini ada V saja. Bisa walaupun tekanannya berapapun di sini, volumenya tetap sama. Nah, pada proses isokorik ini usahanya bernilai 0. Kenapa usahanya bernilai 0? Eva? Delta V-nya 0. Gimana Kak Gila? Delta V-nya 0 karena tidak ada perubahan volume. Nah, benar. Delta V-nya 0. Delta V itu kan V2 dikurang V1. Di sini V-nya sama saja. Jadi, misalnya V-nya 10 dikurang 10, 0. Berarti V-nya 0.
V-nya 0 dikali P, berapapun itu dikali 0, hasilnya 0. Nah, pada proses hitung pada ini juga berlaku hukum Gay-Lussac. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Selanjutnya proses isotermik. Nah, proses isotermik dari kata-kata termik, apa itu tadi Pak? Suhu. Berarti proses isotermik suhunya theta. Nah, ini grafik proses isotermik, dia seperti ini grafiknya, ini juga grafik PV. Nah, untuk usaha pada proses isotermik ini, W sama dengan nRT melawan V2 per V1. Nah, rumus awalnya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu P dikali delta V. Nanti kita turunkan, kita integralkan, didapatlah hasilnya untuk W sama dengan seperti ini. Pada proses ini juga berlaku hukum Boiler. P1 V1 sama dengan P2 V2. Kemudian pada proses adiabatik itu hampir sama dengan proses isotermik. Kalau kita lihat dari grafiknya, ini sama kan tadi dengan proses isotermik, tapi kita akan melihat perbedaannya nanti jika kita bandingkan, kita dekatkan. Pada proses adiabatik ini tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar sistem. Karena kan tadi adiabatik itu, pembatas adiabatik dibatasinya panas, kalornya itu dibatasi, sehingga tidak ada pertukaran kalor, tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Nah, untuk rumus usahanya yaitu 3/2 NR T1 dikurang T2. Ini 3/2 ini tergantung nanti gasnya gas apa, diatomik, monoatomik, atau yang lain. Kemudian pada proses ini juga berlaku hukum Poisson, yaitu di sini kita menggunakan konstanta Laplace yang akan kita bahas pada minggu selanjutnya. P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma, atau bisa pakai TV atau pakai TV. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, tadi kan pada hukum 1 termodinamika kita sudah membahas mengenai kekekalan energi. Nah, soal ini berkaitan dengan hukum pertama termodinamika. Ibu minta tolong kepada Tika untuk membacakan soalnya. Berapa besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule current ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem, yaitu sebagai keluaran. Nah, jadi dari contoh soal diketahui bahwa kalor ditambahkan kepada sebuah sistem sebanyak 3000 Joule dan sistem melakukan kerja 2000 Joule. Yang ditanya perubahan energi dalam. Berapa perubahan energi dalam yang dialami oleh sistem? Rumus pada hukum pertama termodinamika tadi, delta U sama dengan Q dikurang W. 3000 Joule dikurang 2000 Joule, kita masukkan yang diketahui, didapatkan hasilnya 1000 Joule. Nah, paham? Ada yang meragukan dari contoh soal tadi? Di mana ada tahun yang angka ini, tahu kan? Oke, selanjutnya coba ini mirip dengan soal yang tadi. Coba Anda kerjakan soal latihan ini. Nah, silakan dikerjakan soal latihannya sebentar ini. 1 menit selesai ini. Jadi mulai berhenti rekam di video itu lagi simpan tuh. Rekaman itu berhenti sebentar. Kita simpan tuh. Soalnya kalau rekam ulang lihat. Tulis.
Sudah dapat jawabannya? Sudah belum? Sudah dapat jawabannya 5.000 Joule, Bu. Nah, yang lain benar sekali jawabannya 5.000 Joule. Nah, untuk jalannya seperti ini ya caranya. Sama seperti contoh soal tadi, tinggal dimasukkan angka-angka yang diketahui. Tetapi di sini U-nya negatif. Ada yang tahu kenapa? Karena melakukan kerja, Bu. Karena sistemnya melakukan kerja seperti perjanjian kata tadi, maka dia bernilai negatif. Selanjutnya ibu sudah membagikan LKS. Silakan dikerjakan soal nomor 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 saja. Nah, kerjakan dengan teman sebangkunya ya, berdua-dua. Di sini Ika berdua sama Ivan ya. Sama Habra aja, Habra jahat. Apa lagi Nah, nanti kelompok yang sudah selesai silakan disampaikan dan dipresentasikan ke depan. Eva sakit. Eva. Ini ketemu Endina tuh Eva. Panas gitu. Iya. Pelajaran kita sekarang. Iya panas. Kamu basah enggak? Bawa aja ini Mas. Apa? Diantarkan pulang apa? Enggak. Nanti kalau udah apa bilangnya? Saya. Wih. Yo, apa nih tangannya? Ini berdua ya soalnya. Bu si mabuk ngomong terus bu. Nah, udah selesai Ivan. Jadi kan sama berapa ya dapat jawabannya? Jawab nomor 1. Ya, nomor 1. Nggak menyimak ya tadi. Tinggal dikerjakan itu nomor 3, 4, 5. Sudah simak. Oke, sudah lagi ya. Baik ya. Nah, ini udah dapat nih. Nah, silakan nanti maju ke depan ya. Mau nomor berapa? Nomor 3 aja lah. Nanti kelompok kandidat sama terima nomor 3. Nah, dia cuma 3 nomor yang bisa maju ke depan, cuma 3 kelompok. Kita nomor 4, Bu. Oke, kelompok. Depan yang Kami nomor 4. Oke, Pak, anak kelompok Nikita. Eva, Bu. Eva. Kami Bu nomor 4. Kami nomor 4. Iya, Nikita bisa nomor 5. Nanti nomor 3. Bu, apa? Kita masih ada nomor 5. Oke, silakan Pak Dila nomor 3 langsung disampaikan saja jawabannya karena video kita habis, jadi tidak bisa digunakan papan tulisnya. Sampaikan saja jawabannya. Kita nomor berapa? Jawabannya 3.000 Joule. Ini 3.000 Joule. Tadi Ibu lihat Irfan sudah mencari nomor 3 sama hasilnya?
Sama Bu, Nah, 300 oke. joule. Oh, kurang kurang. Oke, nomor 4 tadi lupa itu kan nomor 4. Nomor 4 3000 joule Bu. Iya, 3000 joule. Yakin? Iya, karena kan Kunci ya, Bang, ya. iya. Dikunci. Iya Bu, 3000 joule. Benar nggak sih? Bener. Iya, iya Bu. 3000 joule kan? Iya Bu. Oke, jawabannya benar ya. Nomor 5 tadi siapa jadinya? Kelompok fisika, Bu. Kelompok fisika ya. Ya, Berapa Allah. min 11,8. Oke. Sama 5 tadi udah dapat itu Satuannya kilojoule. kilojoule satuannya fisika kalau hati-hati sama satuannya ya, nanti kalau beda satuannya beda artinya. Jadi kilojoule. Rohimah mana sekarang pekerjaannya cinta-cinta. Sekolah dulu Rohimah. Nanti ibu kasih Rohimah aja. Apa Rohimah? Semuanya dikasih dia. Jangan di itu. Nah, ibu ada permen tadi. Enggak ada Bu. Nah, yang sudah menjawab tadi ini apresiasinya sudah menjawab benar. Mutiara nggak dapat. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini punya juga. Enggak ada ya Bu. Oh iya, itu kedua sama Fadila. Kredit amat. Yang nggak dapat siapa? Kamu. Kevin. Oke, nah itu sebagai apresiasi ya, walaupun cuma 1 buah permen, itu sebagai salah satu bentuk apresiasi untuk Ananda yang sudah menjawab dengan benar pada LKS tadi. Oke, selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan dan latihan yang sudah Anda kerjakan? Ada yang ragu dengan jawabannya? Gimana, Rima? Alhamdulillah tidak, Bu. Tidak apa nih? Tidak Oke. Nah, selanjutnya marilah kita simpulkan pelajaran kita hari ini, apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, pengertian termodinamika Tika. Termodinamika itu Bu, berhubungan dengan perubahan ataupun pergerakan energi panas, Bu. Oke. Nah, pada termodinamika itu terdapat berapa sistem ya, Tika? 2, Bu. 4. Sistem. Tiga. Oke. Apa saja? Isolasi. Apa bedanya, Irfan? Nah, bedanya kalau misalkan terbuka itu terjadi pertukaran massa, sedangkan ya sama ada energi. Kalau tertutup itu hanya terjadi pertukaran energi saja. Oke. Terus kalau terisolasi tidak terjadi pertukaran. Oh, benar. Nah, selanjutnya proses termodinamika ada berapa, Rima? Ada 4, Bu. Nah, apa saja? Penaruh hukum pertama, hukum kedua, Proses isobari. Udah jadi hukumnya, Roy. Tapi semangatnya Bu. Nah, ini harus apa? Ada isobari, isoforik, isotermik, ada lagi. Nah, benar. Kemudian apa lagi? Nah, Rima fokus ya. Iya, Bu. Biar kita keempatnya tadi apa bukan. Coba Rima sampaikan ke pemahaman saja pengertiannya. Apa Bu? Pengertian apa, Bu? Proses pada termodinamika. Kalau misalkan isobaris itu tekanannya tetap. Jangan lihat HP-nya. Kalau isohorik volumenya tetap. Adiabatik itu tidak ada yang terjadi perpindahan dan pertukaran. Pokoknya Iya. kalornya tidak keluar, tidak masuk. Benar. Baru apa satu lagi? Isotermik itu suhunya tetap. Benar. Kemudian hukum kenal termodinamika tetap
Pertimbangan terbang. Nah, benar. Rima ini semangat sekali ya akhir-akhir. Kemudian hukum pertama termodinamika tentang apa? Kekekalan. Nah, kekekalan energi. Selanjutnya, Anda semua jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas pada LKS yang tadi. Pilihan ganda dikerjakan semuanya. Kemudian untuk esainya nomor 1 dan 2 saja. Nomor 3, 4, 5 kan sudah dikerjakan tadi. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi untuk minggu depan, yaitu kita akan mempelajari mengenai minggu depan kita akan praktek mengenai penerapan hukum pertama termodinamika. Jangan lupa baca-baca juga bahannya di rumah. Kemudian dari penjelasan materi yang disampaikan tadi, nah diharapkan kita itu mampu untuk mengetahui manfaat dari kita belajar termodinamika itu apa. Nah tadi kan salah satu contoh sistem terisolasi ya, termos. Nah sekarang kan kita tidak tahu kenapa air di dalam termos itu bisa bertahan lama panasnya. Kenapa tidak sama seperti air di dalam gelas gitu. Kemudian siapa lagi yang bisa menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini terkait termodinamika? Irfan? Oke, sepertinya Irfan sedang berpikir keras ini. Atika mau membantu? Nah, dengan belajar termodinamika, selain termos tadi, kita juga bisa mengetahui bahwa pada lingkungan kita itu, pada kehidupan sehari-hari itu banyak terdapat proses termodinamika, reaksi termodinamika, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Nah, itu contoh-contohnya sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya seperti biasanya ada hadiah. Nah, ini untuk mengevaluasi saja ya. Silakan dikerjakan nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1 dan 2 saja. Jangan lupa tulis namanya. Udah. Siapa yang belum dapat? Udah dapat semua? Rehan sedang Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa ya mempelajari mengenai penerapan hukum pertama termodinamika. Nanti akan dikirimkan LKPD-nya di grup. Jangan lupa dipelajari. Minggu depan kita praktek. Nah, itu di bawah kolom saja. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat senang sekali. Siswa di kelas ini sangat aktif bertanya, aktif menjawab, dan semoga minggu depan juga seperti itu ya, dan kelas-kelas selanjutnya juga seperti itu. Oke, kalau Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun sikap. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.